Perkenalkan, nama saya Yunita Sylvia Herawati, asal dari Semarang dan tinggal di Demak. Agama saya sebelumnya Katolik, sekarang kini saya sudah mualaf dan agama saya sekarang Islam. Saya dulu sempat mau menikah, karena kalau menikah itu kan harus satu keluarga itu kan harus Islam ya, alangkah baiknya kalau suami istri itu. Terus saya sebelum saya mualaf itu saya kan sempat itu kalau calon datang ke rumah itu kan kalau ke masjid itu saya sering ikut nganterin, tapi kan waktu itu saya agamanya non muslim ya, jadi saya hanya bisa nganterin sampai depan masjid aja. Itu kok melihat dia waktu sholat gitu, kok rasanya itu tuh enak banget gitu kalau dilihat gitu. Terus pas dia di rumah, dia ya sempat sih dia ngaji di rumah gitu, dia bawa Al-Quran gitu untuk meyakinkan saya gitu. Dia ngaji di rumah tuh kok rasanya adem gitu. Di rumah dia pun pas saya waktu main gitu, satu keluarga itu pada sholat bareng. Terus mereka habis sholat gitu, mereka ngaji bareng gitu, kok rasanya teduh banget di hati tuh, rasanya teduh banget. Terus akhirnya saya berniat untuk mualaf gitu. Setelah saya mualaf, kok rasanya tuh enak gitu, kayak ada yang plong gitu, lebih adem ya, lebih adem gitu. Itu dulu sempat saya tuh agak ragu-ragu mau masuk Islam, karena ya takut kalau semisal saya udah masuk Islam terus akhirnya nggak jadi gitu. Tapi terus pas waktu itu kan saya lagi tidur, saya tuh kayak, kalau kata orang kan mimpi itu kan cuman bunga tidur ya Pak, tapi tuh kayak mimpinya tuh kenyataan gitu. Saya kan mimpi itu saya udah pakai kerudung gitu, saya tuh dikasih sama seseorang itu kayak Al-Quran gitu waktu itu. Terus saya kaget, langsung saya bangun, saya cerita sama ibu saya, kok gini ya mah gitu, saya kok kenapa dikasih perlambang mimpi kayak gini. Terus orang tua saya kan cerita sama guru ngaji saya, itu katanya sih kalau itu tuh memang apa ya, udah ada awal mula gitu, itu saya suruh masuk Islam gitu buat tambah meyakinkan hati saya gitu. Dulu sih kalau ya sempat sih, tapi mereka bilang apa enggak sayang gitu, eman-eman kamu kan udah Katolik dari kecil gitu, terus kamu pindah Islam gitu, apa enggak eman-eman gitu. Saya bilang kalau memang ini udah pilihan saya, kalau memang ini udah saya mantap, kenapa saya tunda-tunda lagi gitu, kalau itu memang buat kebaikan saya gitu. Tapi kan alangkah baiknya itu kan kalau memang bener-bener nyaman gitu Pak. Kalau untuk ujian sih ya memang sih, kalau dulu kan saya Islam sendiri di satu keluarga gitu, semua pada pergi ke gereja tapi saya pergi ke masjid sendiri. Masya Allah. Tapi waktu itu saya diantar, diajarin sama tetangga saya ya, yang nuntun saya sampai saya ya, walaupun saya masih ikro ya, tapi dia udah baik banget, udah mau nuntun saya gitu, karena saya kan dulu Islam sendiri. Kalau sekarang udah ada di saya, udah ada ibu saya, mungkin saya udah ada temennya gitu, mungkin saya bisa ya belajar gitu bareng-bareng gitu. Kalau ke masjid bisa bareng, ada temennya. Masya Allah. Terima kasih. Kalau untuk mengajak sih masih, cuman ya itu saya lebih tetap ke Islam gitu.
kalau apa ya, ya lebih mantep aja gitu Pak sekarang ke Islam. Masya gitu. Allah. Ya kalau harapan saya sih Pak, menikah kan itu sekali seumur hidup ya Pak. Masya Allah. Kalau bisa itu dapat suami itu yang baik-baik dalam bukan Amin. sikapnya aja, Amin. tapi untuk akhlaknya juga, untuk dunia dan akhirat itu baik. Karena saya kan mualaf ya, jadi saya pengennya punya suami itu yang bisa bimbing saya gitu. Masya Allah. Iya, untuk dunia akhirat saya gitu. Amin. Amin. Saya pengennya gitu. Kalau saya sih saat ini saya belum berniat untuk menikah ya. Bukan karena berarti saya belum punya jodoh, tapi memang belum pengen aja buat menikah gitu. Saya masih pengen fokus dulu buat pekerjaan, buat belajar agama lebih mendalam gitu. Amin. Ya kalau saran saya sih ya, kalau permisal punya niatan ya walaupun untuk mualaf, tapi kalau itu alangkah itu pilihan memang menurut Anda itu memang yang paling benar, segerakan, jangan ditunda-tunda dulu. Ya, Walaupun betul. memang banyak rintangan, memang banyak cobaan, jalani aja. Masya Allah. Itu nanti dibalik semuanya itu pasti ada hikmahnya kok. Jangan pernah takut untuk ngambil keputusan, selagi itu memang benar, lakukan aja gitu.